Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta share video ini. Oke, dicermati ya Pak. Saya akan mencoba ini, Bu Rahma dan Bapak Ibu yang lain, terutama Pak Musa ya, akan mencoba membantu Bapak Ibu dalam menelaah video menggunakan instrumen. Instrumen yang akan dipakai oleh kami, oleh saya, Bu Rahma, saat menilai penampilan video Bapak Ibu nanti ya. Supaya nanti sudah mulai sekarang Bapak Ibu terlatih untuk membuat video yang baik. Ya. Pertama, dari video yang sudah ditampilkan Pak Musa tadi, pertama, apakah ada usaha untuk mengkondisikan kelas ya di sini agar dapat nilai 9? Itu nanti harapannya video yang kita buat itu menampilkan guru mengucapkan salam, menanyakan kondisi, mengecek kehadiran siswa, mengecek kondisi ruang kelas jika itu luring, atau mengecek kesiapan jaringan jika itu daring. Lalu misalnya menanyakan apakah suara kita jelas, ini kalau daring ya, atau gambarnya jelas. Ini yang seperti ini akan membantu Bapak Ibu untuk mendapat skor tinggi di bagian pengkondisian. Nah, yang video yang dibuat Pak Musa tadi gimana Pak Musa? Kira-kira sudah bisa dapat 9 atau baru 8 kira-kira tadi? Bagian apa yang sudah, bagian apa yang belum? Yang sudah tadi Pak, mengecek kehadiran, menyapa, menanyakan kabar siswa juga sudah. Kemudian mengkondisikan kelas juga sudah. Oke. Jadi sudah bisa 9 ya? Sudah Pak. Oke, mantap. Yang kedua, memotivasi. Sudah ada aktivitas memotivasi dengan berbagai cara sehingga siswa terlihat antusias sepanjang kegiatan pembelajaran. Tadi motivasinya saya hubungkan dengan materi yang akan dipelajari pada saat itu, apa manfaat untuk mempelajari materi itu. Jadi itu berupa motivasi yang saya berikan. Oke. Nah, ini memang kelemahan kalau teman-teman yang daring ya, mungkin akan susah bagi penilai untuk mendapatkan informasi siswa tanpa antusias. Nah, maka silahkan yang nanti pakai daring itu berpikir keras bagaimana caranya menyajikan atau memberi informasi tentang antusiasme siswa. Misalnya kalau daring ya, kalau menggunakan video conference berarti siswa merespon ya, menjawab dengan lisan atau lewat chatting gitu. Itu mungkin bentuk antusiasme ketika pembelajaran dilakukan secara daring ya. Nanti dicek. Terus yang berikutnya nih, guru melakukan apersepsi. Tadi Pak Musa sudah melakukan apersepsi belum ya? Sudah Pak. Oke, apa tadi apersepsinya Pak? Apersepsinya tadi menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah pernah meniup balon lalu meletakkan di tempat yang terkena sinar matahari, lalu apa yang terjadi setelah itu pada balon tersebut. Anis, bagus. Ya, bisa 9 itu Pak. Kemudian menyampaikan tujuan atau indikator dengan jelas lengkap, misalnya dilengkapi tayangan PPT, ada PPT-nya, ada tertulis tujuannya ya. Lalu ditinjau ketercapaiannya di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran apakah ada upaya untuk ngecek, coba anak, tujuan kita satu pertama ini tercapai apa enggak gitu, kedua ini tercapai apa enggak gitu. Ada enggak? Kalau bisa begitu 9, kalau belum mungkin baru 8. Jadi di bagian tujuan itu ada 2 hal, di awal dan di akhir ya. Di awal Bapak menyampaikan tujuan, di akhir itu seperti ditinjau. Nah tadi anak-anak, misalnya di bagian penutupan ya, kita kan punya tujuan 1 ini, 2 ini, 3 ini. Kira-kira sudah tercapai belum ini tujuannya atau indikatornya melalui proses pembelajaran kita hari ini gitu. Coba yang pertama, bla bla bla, tercapai nggak ini? Nah, yang kedua ini, tercapai nggak ini? Misalnya gitu. Tadi Pak Musa sampai seperti itu apa enggak? Kalau di akhir belum ya? Masih belum di akhir. Tapi untuk next ya, untuk siklus ketiga dan saat UKIN nanti sebaiknya begitu supaya dapat skor yang baik. Lalu yang berikutnya menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Apa Pak tadi? Lakukan ini enggak? Guru menyampaikan pentingnya kompetensi dengan argumentasi yang kuat bahwa materi tadi penting. Iya Pak. Ada. Menyampaikan apa tadi Pak? Jadi dengan peserta didik tadi
tadi awal kan menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian saya hubungkan apa kompetensi yang akan peserta didik laksanakan atau tuntaskan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu tentang menganalisis konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari dan alat-alat yang menggunakan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah kompetensi yang harus dilakukan oleh peserta didik. Ya, ditambah tentang ini ya, bahwa itu penting dipakai untuk kehidupan sehari-hari ya. Penting dari perspektif keilmuan, kehidupan dan lain-lain. Mungkin kehidupan sehari-hari ya. Kan banyak tuh pemuaian kehidupan sehari-hari. Iya, Pak. Lalu ini jangan lupa menyampaikan garis besar kegiatan. Sudah apa belum tadi ya? Garis besar kegiatan jadi pembelajaran. Hari ini kegiatan kita adalah 1 ini, 2 ini, 3 ini gitu kira-kira. Itu di penghujung pembukaan ya. Di ujung pembukaan setelah menyampaikan persepsi tujuan, Bapak Ibu sebaiknya menyampaikan, anak-anak, kegiatan kita hari ini ada 2 tahap. Yang pertama nanti kita akan melakukan praktikum dalam kelompok, kemudian setelah itu kita akan mempresentasikan hasil praktikumnya. Kira-kira begitu. Jadi di awal Bapak sudah menyampaikan kira-kira kegiatannya itu apa saja gitu. Ini mengecek kemampuan awal siswa. Sudah belum tadi Pak? Jadi ada pretest. Oh, masih belum Pak. Tadi belum, hanya kan? hanya lisan tadi, secara lisan Pak. Tadi lisan, Pak, secara ya. tertulis belum. Kalau lisan mungkin sudah bisa 8 atau mungkin kalau asesornya ini bisa 9. Tapi paling mantap itu supaya orang asesor tidak lagi nggak punya pilihan lain adalah ketika Bapak Ibu betul-betul di awal itu menyampaikan beberapa soal ditulis di papan tulis untuk dijawab. Itu dianggap sebagai pretest gitu ya. Ya mungkin hanya 2 atau 3 pertanyaan ya untuk mengecek kemampuan pertama awal dari siswa. Izin Pak. Ya. Silakan. Kalau misalnya ini kita tampilkan di PPT Pak, pertanyaannya terus kita minta siswa menjawab, bisa. Mungkin beberapa orang bisa Pak ya? Bisa. Oke Pak. Jadi paling nggak nampak bahwa kalau bisa Bapak menyampaikan, baik anak-anak kita akan lihat kemampuan kalian sebelum belajar ya, tentang pengetahuan awal kalian sebelum belajar tentang pemuaian. Coba jawab 2 pertanyaan ini. Siapa yang bisa? Bisa lah saya kira. Tapi memang paling bagus pakai pretest. Mungkin pas UKIN nanti perlu pakai pretest ya. Lalu di kegiatan inti menunjukkan pemahaman materi secara benar. Ya ini ya Bapak Ibu jangan sampai menyampaikan konsep yang salah ya saat mengajar itu. Konsep harus benar. Saya kira itu. Terus yang berikutnya, guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar, terutama ketika Bapak Ibu mendemonstrasikan penggunaan alat ukur ya, mendemonstrasikan tentang cara menghitung sesuatu gitu. Jangan sampai ada yang salah. Lalu guru menunjukkan perilaku positif terhadap materi pembelajaran ya. Guru menunjukkan sikap positif, konsisten mengajak siswa bersikap yang sama. Jadi intinya kita harus membangun suasana kelas bahwa anak-anak itu penting ya untuk belajar materi ini penting. Gitu kira-kira ya. Sikap positif terhadap materi itu gitu. Jangan ini materi nggak terlalu penting. Nanti paling di ujian nggak keluar. Nggak boleh begitu ya. Pokoknya kita harus mengatakan ini materi penting, ini hal yang baik harus dipelajari dan lain-lain. Lalu guru menyajikan materi pembelajaran secara berurutan ya. Ya ini harus Bapak rasakan sendiri. Urutannya harus logis ya, menyajikan materi dengan urutan logis. Jangan lompat-lompat. Kemudian guru menyajikan materi secara terpadu, saling terkait, tidak saling bertentangan gitu ya. Kemudian menunjukkan relevansi materi dengan kehidupan nyata. Ya, jadi harus ada contoh-contoh kehidupan nyatanya. Tadi saya kira yang materi pemuaian ya banyak ya, sudah disebutkan Pak Musa tadi di kelas. Lalu tipek, sudah tipek belum tadi Pak Musa? Apa tipeknya? Jadi kalau Bapak menggunakan pendekatan tipek apa tadi? Halo Pak Musa? Saya tadi menggunakan slide PowerPoint Pak, media ya. PowerPoint. Juga ada video ya? Ada video juga. Ya lumayan bagus ya. Ditambah ini menumbuhkan karakter, mengaktifkan anak-anak. Kemudian jangan lupa tentang HOT, ya memfasilitasi HOT. Lalu forsi, literasi. Ya saya kira tadi sudah berusaha ya, ada anak-anak itu berkomunikasi, presentasi, diskusi itu. Harapannya memang bisa melatih keterampilan abad 21 ya. 4C. Guru menyajikan langkah pembelajaran sesuai sintak. Ya, saya kira di video tadi sudah ya. Bagus ya, teman-teman yang lain juga harapannya seperti itu. Di video itu diberi caption.
Kalau Bapak Ibu menggunakan discovery learning, maka mestinya nanti akan ada aktivitas apa? Sintak pertama apa Pak Musa kalau discovery learning? Pertama Pak. Apa? Untuk sintak pertama tadi Pak. Apa itu? Itu tadi di kegiatan pendahuluan Pak. Apa langkah pertama di discovery learning itu apa namanya? Stimulation Pak. Ya, stimulation ya, memberi stimulasi. Nah, itu ada captionnya. Ada captionnya, nanti ada caption tentang mengumpulkan data, ada caption menganalisis data segala macam. Sesuaikan dengan langkah-langkah yang ada di model yang Bapak Ibu pakai. Lalu ini, assessment for learning, assessment as learning. Bapak Ibu paham nggak tentang ini? Tentang makhluk bernama assessment for learning. Paham nggak? Nggak hanya Pak Musa ya, yang lain boleh komentar ini. Belum Pak. Masih belum paham Pak. Masih belum Pak. Oke, jadi biasanya selama ini tes yang Bapak Ibu buat di RPP itu adalah assessment of learning, yaitu penilaian dari proses pembelajaran. Jadi anak suruh belajar, habis itu di assessment. Di dunia assessment modern sekarang, ini assessment didorong tidak sekedar assessment of learning yang fungsinya nanti bisa mengetahui ini anak sudah menguasai materi atau belum, ini anak sudah master atau belum, ini anak pinter atau kurang pinter. Tetapi sekarang yang diminta adalah assessment for learning. Jadi penilaian untuk belajar. Atau assessment as learning, penilaian sebagai bagian dari belajar. Ini adalah jenis-jenis penilaian formatif. Penilaian formatif itu tidak ada instrumennya. Penilaian formatif itu ya pokoknya menilai selama proses pembelajaran, tetapi proses ini bukan untuk mengetahui anak yang pintar atau tidak pintar, anak sudah menguasai atau belum, tetapi penilaian yang dipakai supaya siswa bisa belajar. Dengan apa? Memberi pertanyaan-pertanyaan di sepanjang pembelajaran. Ya, jadi sesekali Bapak Ibu masuk ke grup lalu bertanya. Pertanyaan seperti itu akan menyebabkan anak belajar. Maka ini yang namanya assessment for learning. Ketangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menilai anak-anak supaya anak-anak itu mikir, gitu ya, belajar. Itu namanya assessment for learning. Itu tolong ditampilkan di sepanjang pembelajaran. Mungkin di kegiatan inti Bapak Ibu harus sering membuat pertanyaan-pertanyaan yang dari lisan nggak apa-apa, atau mungkin sudah kita siapkan di PPT juga nggak apa-apa, tapi itu disampaikan di sepanjang pembelajaran, bukan di akhir pembelajaran yang dipakai untuk mengetahui anak sudah master atau belum. Ya, assessment for learning itu dirancang adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu anak-anak untuk belajar. Coba misalnya ya, pas sering diskusi kelompok kita bikin pertanyaan, anak-anak, coba kenapa kok ini kabelnya atau lempengnya tadi merenggang misalnya gitu, atau apalah, pokoknya Bapak Ibu bertanya tentang apa yang sedang dihadapi oleh anak-anak. Lalu anak berpikir karenanya, kemudian menemukan ide, itulah yang namanya assessment for learning. Lalu di kegiatan penutup jangan lupa ini membimbing untuk menyimpulkan. Jadi yang menyimpulkan siswa ya, guru hanya membimbing agar anak-anak bisa merumuskan sendiri kesimpulan. Atau di situ ada merangkum, mencari intisari, mereview, istilahnya bisa beda-beda ya. Terus mengevaluasi. Kalau ini yang assessment of learning itu yang di akhir. Ini namanya assessment of learning. Ya, guru melakukan penilaian hasil belajar yang bisa untuk dipakai untuk ngecek apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak. Terus jangan lupa refleksi. Ya, guru meminta siswa untuk menyampaikan komentar proses pembelajaran. Jadi misalnya gini, silahkan anak-anak memberikan komentar apa saja tentang pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran ini membantu Anda belajar, apakah menyenangkan, atau ada yang kurang nyaman, boleh tulis, boleh lisan. Itu namanya refleksi tentang proses belajar. Meminta mereka menyampaikan usulan sehingga bisa lebih baik juga boleh, itu refleksi. Ada nggak tadi Pak Musa, refleksi? Ada Pak, di akhir pembelajaran tadi. Oke. Apa kegiatannya tadi? Ada peserta didik menyampaikan pendapat apa saja yang mereka peroleh pada pembelajaran itu dari awal sampai akhir tadi, terutama manfaat mereka mempelajari tentang pemulaian. Nice. Jadi termasuk refleksi adalah apa sih yang kita pelajari tadi? Apa sih manfaatnya? Apalagi yang bisa kita pelajari? Nah, kira-kira gitu. Lalu berikutnya ini, memberi tugas tindak lanjut. Tadi memberikan nggak Pak Musa? Untuk tugas di rumah masih belum tadi Pak. Hanya tadi saya sampaikan kepada mereka apa materi yang akan mereka pelajari di rumah untuk persiapan minggu depan. Ya minimal itu ya. Jadi mereka diminta baca dulu. Ini yang proses pembelajaran. Nah, kalau yang lainnya ini penilaian bagaimana Bapak Ibu tampil di depan. Nggak usah Bapak Ibu lihat
nilai-nilainya cukup kita kasih aja. Ini Bapak Ibu harus menampilkan wajah yang ceria, ya. Jangan tegang terus Pak Musa ini ya. Pak Musa kurang senyum menurut saya nih. Bisa nggak tambah senyumnya itu loh, ya, yang ramah, gitu ya. Ada kamera mungkin ya, grogi mau senyum. Padahal kalau pas Zoom gini ceria banget loh, banyak senyumnya. Iya. Iya Pak, iya Bu. Jangan terlalu kaku ya, ceria. Terus ini Karena memberi perhatian. Ada kamera di depan. Sudah bagus ya. Keserasian busana oke lah, sudah menggunakan busana yang cocok. Menginspirasi, memotivasi peserta didik ya. Jadi wajahnya sudah bisa menginspirasi gitu. Bertutur kata yang santun, artikulatif itu jelas. Jangan sampai ada kata-katanya yang nggak jelas. Kalau berikutnya berperilaku yang baik lah, disegani, saya kira bisa. Berpenampilan diri yang tenang, jangan nampak grogi. Ini adil dan objektif gimana caranya ya, supaya Bapak Ibu misalnya adil itu semua kelompok disuruh ngomong gitu ya, jangan hanya 1-2 orang, itu mungkin termasuk adil. Kemudian memberi tanggapan kepada siswa, kalau ada siswa yang menjawab, Bapak Ibu beri feedback. Ya sudah bagus jawabannya, tepuk tangan, tadi sudah dilakukan itu ya. Atau kalau jawaban siswa salah pun kita harus, oh terima kasih sudah memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan dari Bapak, bagus sekali. Tapi mungkin ada teman lain yang mau menambahkan, itu begitu. Nah kalau nggak ada teman lain menambahkan, mungkin kita sebagai guru memberi penguatan kalau sudah benar, atau memberi klarifikasi jika masih ada yang salah. Guru menampilkan rasa percaya diri, jangan nampak minder, nampak bangga jadi guru gitu ya. Tegas kalau bicara, berpenampilan sigap, jadi nampak kita itu energik gitu ya, jangan nampak lemah gitu di depan kelas. Kemudian menampilkan ekspresi yang antusias, semangat gitu. Lalu ikhlas, ini gimana? Ikhlas memberi bantuan. Jadi kita sering ke anak-anak yang melakukan sesuatu, kita coba bantu gitu ya. Nampak kalau kita itu pengen membuat anak-anak itu kita itu pinter ya. Lalu samapta, berpenampilan bugar ya, nampaklah kita harus nampak bugar gitu ya. Terus ramah, itu banyak senyum tadi kan. Lalu menolong, suka menolong pada siswa. Empati, itu yang akan dinilai saat Bapak Ibu nanti UKIN yang untuk praktek pembelajarannya seperti itu.